Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ganesha Muda, terima kasih bagi kalian yang telah klik video ini dan selamat datang di Chaos Kanik Podcast MPK Semanit. Bersama saya Moza Aurelia Salsabila, dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi warga SMA Negeri 1 Kendal. Nah, hadir bersama saya di sini beliau merupakan Kepala SMA Negeri 1 Kendal yang tentunya sudah menempuh perjalanan panjang hingga akhirnya dipercaya sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Kendal. Nah teman-teman, pada episode spesial kali ini kita akan membahas lebih lanjut, mengenal lebih lanjut mengenai perjalanan, pengalaman, dan pandangan Pak Yosi terhadap ilmu pendidikan sekaligus SMA Negeri 1 Kendal. Baik, langsung saja sudah bersama kami Bapak Yosi Rahmadi, SPD MSI. Selamat datang juga. Selamat datang juga. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan hadir. Suatu kebanggaan bagi MPK karena Pak Yosi bisa hadir menjadi narasumber di podcast kita. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, Bapak mungkin diperkenankan untuk bisa menyapa Ganesha Muda dan memperkenalkan diri lebih lanjut. Oke, Ganesha Muda. Iya, Semanit. Iya, Baik Bapak, mumpung sudah ada Pak Yosi di sini, dan menurut saya ini adalah suatu momen yang pas untuk menyampaikan rasa penasaran teman-teman semuanya lebih lanjut mengenai seperti apa sih Pak Yosi ini. Nah, mungkin saya akan mulai dari pertanyaan yang paling awal, yaitu pendidikan Pak Yosi. Dari pendidikan semasa sekolah hingga perguruan tinggi Bapak, boleh mungkin diceritakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali bahwa wisuda ini menghadirkan kepala sekolah. Iya. Yang pastinya kepala sekolah pun punya kepentingan ya untuk menyampaikan programnya, visinya, tujuannya, dan kemudian juga wawasannya tentang bagaimana sekolah ini akan dibawa. Iya. Tetapi saya langsung fokus saja ke pertanyaan. Yang pertama adalah tentang pendidikan. Jadi saya itu cah Kendal. Jadi saya SD pertama kali saya SD itu di Semarang, memang dulu tinggal di Semarang, di SD Pendidikan Tengah 3. Kemudian orang tua pindah di Kendal, tepatnya di Kalibuntu, di Biwaan kalau sekarang Saribaru ya. Itu kemudian sekolahnya di SD Kalibuntu Wetan, gitu ya, sampai kelas 4 atau kelas 5 gitu. Kemudian pindah ke Semarang lagi di Banyumanik, di SD Petunas Banyumanik 3. Nah kemudian SMP-nya alhamdulillah PS itu anak negara gitu ya. Nggak pernah TK, tapi karena ibunya PS itu gitu TK. Dari mulai SD sampai perguruan tinggi sampai S1 S2, kemudian sekarang juga menjadi pegawai PNS gitu ya, selalu dipelihara oleh negara gitu. Ya, kembali lagi masalah pendidikan. Setelah SD, SMP, kalau sekarang namanya SMP 21, kalau dulu namanya SMP Banyumanik gitu ya. SMA-nya juga masih daerah situ, di SMA 9 Semarang, di Jalan Cemara. Kemudian habis itu, nah kalau sekarang namanya SNDP ya, kalau dulu namanya PMDK gitu. Kemudian Pak Yos dapat PMDK itu yang kemudian kadang-kali orang bertanya, wih maksud sih kayak gitu kok ITB gitu ya. Jadi betul bahwa saya diterima di ITB melalui jalur PMDK pada waktu itu, kalau saat ini SNDP gitu ya. Kemudian ya udah saya kuliah di sana. Di sana itu jurusannya kimia. Kimia, jadi memang jurusan kimia murni, FMIPA gitu ya. Kemudian memang ada program untuk menjadi guru. Begitu. Kemudian S1 saya, karena pada waktu itu penempatan saya ada di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Maka kemudian dari D3 itu saya melanjutkan S1-nya di Universitas Mataram. Yang tahun ini ada kedokteran masuk Mataram ya, SNPT-nya Mbak Gista itu. Kemudian saya balik lagi ke Kendal itu tahun 2003. Langsung saya ngambil S2 di UNES, kemudian double saya S2-nya di UNES sama di STIP gitu. Jadi begitu ya Pak Yosi. Ternyata di ITB itu kan terkenalnya kan kayak teknik, nah kan penasaran nih kenapa bisa SPD, ternyata begitu teman-teman, ambil kimia murni, setelah itu ada program lebih lanjutnya, betul Bapak? Nah lalu dipindah.
Nah, untuk Pak Yosi sendiri nih, sejak awal itu memang sudah berpemikiran untuk profesi guru atau justru ada impian lainnya nih, Pak? Enggak. Oh, enggak ada Di langsung. awalnya nggak guru gitu. Ya. Oh, Nah ini juga menjadi sebuah catatan ya bagi teman-teman Ganesha muda gitu ya, bahwa impian itu boleh, iya. tapi bagaimanapun juga manusia itu berpijak di tanah, ya. Nggak kemudian hanya berangan-angan di awang-awang ya. Jadi pada waktu SMA Pak Yos kemudian mulai berpikir lebih realistik gitu ya. Yang tadinya di awal itu pengennya di kedokteran, pengen jadi guru gitu ya. Jadi dokter, tapi kemudian ketika situasinya, pertama mungkin ekonomi juga. Iya. Jadi Pak Yos itu berlima saudaranya, kemudian posisinya nomor 3. Jadi kakaknya Pak Yos 2 itu sudah kuliah, dan tentulah kalau Pak Yos ngambil kuliah yang mahal, orang tua juga kasihan juga gitu ya. Akhirnya yang paling mungkin dan punya prospek apa gitu. Ketika tanya sama gurunya Pak Yos pada waktu itu, mbok jadi guru Yos ya. Ya mungkin juga itu misi ya. Jadi memang apa namanya, tentulah orang itu pengen generasi ke selanjutnya itu ada yang mengikuti dia gitu. Iya. Pak Mul itu pada waktu itu bilang jadi guru Yos. Kalau jadi guru apa? Gitu. Kemudian kalau yang insya Allah masa depannya masih banyak dicari itu adalah MIPA gitu. Nah kebetulan pada waktu itu ada program D3 Kependidikan MIPA di ITB yang kemudian ternyata di sana itu di bawah FMIPA, di bawah apa namanya matematika dan pengetahuan alam gitu. Ya udah di sana D3 kemudian lulus gitu. Jadi awalnya nggak jadi guru, tapi memang kalau kita lihat dari latar belakang tadi saya sudah sempat menyampaikan ibunya Pak Yos itu guru TK. Iya. Gitu. Bahkan sampai saat ini mengalir gitu iya, gurunya. sampai saat ini TK-nya itu masih ada di Kalibuntu. Namanya TK Tunas Mekar 5. Oh, gitu. Itu agak aneh. Kemudian muncul Tunas Mekar 6. Padahal maksudnya ibu saya, Tunas Mekar 5 itu tunas yang mekar jumlahnya 5 karena anaknya jumlahnya 5. Oh, berlanjut sampai sekarang ya Pak Yo. Bukan Tunas Mekar 1, 2, 3, 4, 5 gitu enggak. Tapi mekarnya 5 gitu karena anaknya jumlahnya 5 Iya. gitu. Oke, monggo saya lanjut. Nah, jadi itu teman-teman, ini jangan putus asa ya Pak. Iya. Bermimpi itu boleh, tapi kita bisa melihat potensi diri sendiri dan bagaimana peluang yang ada. Nah, itu tadi kan Pak Yos kan bisa nih sampai tembus ke ITB ya Pak. Ada nggak Pak kalau ngomong tentang ITB pengalaman menarik nih atau yang mungkin bisa memotivasi teman-teman SMA selama Pak Yos itu menempuh pendidikan di ITB? Gimana ya kalau tentang kuliah, apalagi kemudian Pak Yos nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa di ITB gitu ya. Perjalanan Pak Yos juga anak main gitu ya. Anak gaul mungkin kalau dulu itu dibilangnya gitu. Jadi pada waktu itu ketika milih ITB pun ya setengah-setengah nggak yakin gitu. Tapi ya memang jalan hidup yang nggak tahu semuanya gitu. Yang dipikirkan serius malah nggak keterima, malahan pilihan keduanya ini yang kemudian Pak Yos pikir ini hanya untuk apa ya namanya untuk main-mainan aja gitu ya, malah keterima. Keterima, iseng-iseng berhadiah teman-teman. Iya. Nah itu kemudian pertanyaannya gimana di ITB gitu ya. Ya kalau Pak Yos rasakan karena memang di sana the big three-nya Indonesia kan ya, UI, ITB, UGM, tentulah di sana vibe-nya beda banget gitu ya. Apalagi memang Pak Yos juga bukan dari SMA yang favorit ya. Kemudian dalam tanda kutip nyemplung di sana itu ya harus gelagapan dulu gitu. Dan banyak hal yang kalau Pak Yos bilang romantika dan dinamika kehidupan anak kos seperti itu, sampai kelaparan, puasa, buka puasanya pakai air putih kayak gitu ya. Ada situasi kayak gitu, kemudian juga menyesuaikan dengan mata pelajaran dan lain sebagainya. Sulit sih ya. Apalagi beda budaya juga, Jawa ke Sunda, dan memang
Kalau belajar lebih jauh ya tentang Jawa dan Sunda itu kan memang ada gap sejarah ya, yang kemudian saya nggak tahu sampai sekarang itu seperti masih dibawa-bawa gitu ya. Kemudian di sana ya memang resilient itu penting ya, kita tangguh dalam segala hal gitu ya. Masuk juga ketika IP-nya mendekati batas DO gitu ya. Kalau di TPB itu kan ada TPB ya, tahun pertama bersama. Ya, di TPB itu memang minimal IP itu adalah 2,0. Ya, jadi kalau IP-nya di bawah 2,0 maka konsekuensinya adalah DO. Drop out. Dikeluarkan dari kampus. Gitu. Nah, melewati itu aja sulit gitu ya. Apalagi kemudian lanjut dan sebagainya gitu. Tapi apapun ketika kita nikmati ya apapun ya namanya kita nikmati ya, memang hidup harus syukur dan sabar kok. Iya, kalau gitu. sudah ada niat, kalau memang mau berjuang gitu ya pasti teman-teman ada juga jalannya. Ada jalannya. Ya, gitu. Gimana teman-teman yang tangguh-tangguh nih, masih tertarik kan? Harus bisa dong, harus bisa. Tangguh. Harus bisa nih ikutin jejak Pak Yos mungkin nanti ke ITB. Amin. Jadi PR loh, kayaknya kita juga belum banyak yang masuk di ITB. Nah itu teman-teman catat. Ya, jadi begitu kurang lebihnya teman-teman mengenai latar belakang pendidikan Pak Yosi yang sudah melalui perjalanan panjang sekali di dunia pendidikan. Oke Pak, tadi kan mengenai dunia ITB nih. Nah, sekarang setelah Pak Yosi lulus dari ITB Pak, perjalanan Pak Yosi ini kan tidak langsung di Semanik nih. Pasti sudah menjelajahi berbagai tempat. Tuh nggak sih Pak diceritakan mungkin kisah-kisah sebelum? Ya, jadi masalah pekerjaan ya. Iya. Jadi karena memang konsekuensi daripada waktu itu mengikuti program D3 itu adalah ditempatkan di seluruh Indonesia. Satu sisi pada waktu itu ya ketika menjalani gini banget ya. Tapi kemudian ketika sudah terlewati, ya itu tadi bahwa Tuhan Gusti Allah itu nggak jahat gitu ya. Jadi kita diperankan pada sebuah titik itu pasti akan ada hikmahnya. Kemudian juga bukankah memang kita dihadirkan itu untuk memberikan manfaat gitu ya. Jadi pada waktu itu PS ditempatkan di Nusa Tenggara Barat, tepatnya adalah di SMA Cakra Negara ya. Itu sebuah kecamatan, salah satu kecamatan di Kota Madya Mataram. Kalau sekarang karena dijadikan satu menjadi SMA 4 Mataram. Nah kemudian di sana ya guru muda, bukan hanya muda banget gitu. Bahkan ada muridnya Pak Es yang mempunyai sama dengan Pak Es pada waktu itu. Ya tapi harus dinikmati aja dan alhamdulillah. Kemudian ketika di sana dinamikanya di luar Jawa. Ya. Luar Jawa itu tentulah beda situasinya dengan yang ada di Jawa ini ya. Dan memang kita didatangkan untuk kemudian memberikan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat yang ada di luar Jawa itu gitu. Nah kemudian sebenarnya kerasan sih, karena nggak mungkin Pak Es bilang nggak kerasan kalau sampai 12 tahun ya. Jadi Pak Es di sana itu ya 12 tahun, artinya bahwa walaupun niatnya pada waktu itu adalah kan jauh, orang tua sebenarnya kurang menyetujui karena jauhnya itu. Tapi kemudian karena pada waktu itu ada yang namanya ikatan dinas ya, kita diberikan uang untuk perjalanan dan kehidupan di sana selama 1 tahun selain gaji, belum mendapatkan gaji. Itu kalau misalnya dibelikan tanah di sana pada waktu itu dapat 200 meter persegi. Tapi kemudian apa yang Pak Es lakukan, karena memang niatnya adalah yang Pak Es tahu itu tempat wisata kan. Ya udah Pak Es rencananya cuma mau menghabiskan uang itu, setelah itu balik ke Semarang. Tapi ya itu rencana awal, ternyata awal memberikan jalan yang berbeda. Ketika kemudian sudah hampir habis, gaji turun dan mulai menikmatilah sisi pendidikan ini ya. Dan ternyata bahwa komunikasi dengan siswa, dengan adik-adik, dengan murid, dengan anak gitu ya. Kalau sekarang mungkin cucu gitu ya. Itu memang ada sesuatu yang nggak terbayarkan gitu ya. Ada sesuatu kepuasan, apalagi kemudian tahu ada keberhasilan yang dicapai oleh anak muridnya.
memang guru ya kayak gitu ya. Jadi bukan di penghasilan imaterialnya itu malah yang lebih besar dibanding kemudian kalau kita mengharapkan finansial dari menjadi seorang guru. Walaupun saat ini juga agak beda ya. Kemarin itu diskusi dengan Pak Ramani ya, guru itu seharusnya profesional karena gajinya 3 ya. Tiga apa Pak? tiga jalur, tiga jenis. Yang pertama memang gaji memang sebagai pegawai. Kemudian ada tunjangan profesi guru yang dari nasional. Kemudian satunya lagi tunjangan yang dari provinsi. Jadi ada 3 gajinya. Gitu ya. Ya, jadi kalau saya sih syukurlah dan alhamdulillah saya bertahan gitu ya. Mungkin saat ini memang kalau kita lihat secara ekonomi Bapak Ibu guru ya, terutama yang punya klaster mungkin ASN gitu ya. Secara ekonomi lumayan lah, menengah ke atas lah, gitu ya. Nggak kayak dulu, nggak begitu kayak dulu ya. Bayangin aja saya jadi guru itu awalnya gajinya itu mungkin sama dengan sang kamu 1 minggu atau bahkan 1 hari 2 hari itu. Waktu itu gajinya Pak Sultan itu 76.000. 76.000 tapi uang zaman dulu ya. Iya. Itu ya, tapi ya memang pada waktu itu kan kursnya beda, kemudian uang segitu masih bisa dipakai untuk hidup 1 bulan gitu, dan lain sebagainya, bahkan bisa punya rumah juga di sana gitu. Ya memang itulah gitu ya. Kemudian 2003 Pak pindah ke sini. Pada waktu itu sulit ya karena udah otonomi daerah. Begitu pindah ke sini, saya ditawari sama PKD mau di kantor atau mau di sekolah. Saya jawab, lah aku guru yang sekolahan gitu. Tawaran gitu ya, SMA 1 Kendal atau SMA 1 Boje. Kemudian pada waktu itu saya bilangnya SMA 1 Kendal. Karena pertimbangannya mungkin itu 2 sekolah terbaik pada waktu itu. Kemudian begitu sampai ke dinas ini, ketemu sama senior, sama Pak Muryono, ketemu sama pada waktu itu pejabat-pejabat sini, termasuk juga saudaranya Pak Yosi. Ojo nih SMA Kendal. Betul. Pada waktu itu saya sering bilang, ojo nih SMA 1 Kendal. Nah, SMA 1 Kendal itu gurunya seni banget. Kono meng dadi kongkonan tok gitu. Ternyata nggak tahu ya, nasib orang itu beda, yang terjadi malahan sebaliknya gitu ya. Malah Pak Yos yang menjadi pemimpinnya. Saya datang ke sini akhirnya tidak menjadi guru, malah menjadi kepala sekolah gitu ya. Kalau dadi kongkonan tok malah jadi sengongkon gitu ya. Nah gitu, jadi pada waktu itu akhirnya diberikan pilihan itu di SMA 2. SMA 2 Kendal? SMA 2 Kendal, karena SMA 2 Kendal sekolah baru kan. Kemudian saya coba datang ke sana, enggak kurang cocok gitu. Kenapa ya? Saya juga nggak tahu ya. Mungkin karena jujur aja orang itu kan visual itu yang pertama dia tangkap ya. Tahun 2003 kanan kiri depan belakang SMA 2 itu sawah. Sampai sekarang juga masih ada sawah. Ya, jadi pada waktu itu BU belum ada, perumahan itu belum ada kan gitu. Wah, tengah sawah ini gua kan gitu ya. Akhirnya ketemu sama Pak Muryono yang dulunya pernah juga ngajar di SMA Cepiring pada waktu itu, direkomendasikan di SMA Cepiring. Saya datang ke sana di SMA Cepiring, ketemu sama beberapa orang yang menurut saya itulah yang kemudian akhirnya pilihannya ke situ. Yang pertama pada waktu itu ketemu sama waka kurikulumnya, namanya Pak Sunarto. Pak Sunarto itu 2014 sampai 2019 menjadi kepala sekolah SMA 1 Kendal. Oh gitu. Saat ini Pak Sunarto itu adalah sekretaris dinas Provinsi Jawa Tengah. Masya Allah. Dan itu dulu pernah satu sekolahan dengan Pak Yosi di sana. Ya. Cocok gitu ya, sefrekuensi, apalagi memang sukanya sama, suka teknologi, suka wong-wegan kulit gawean, ya gitu ya. Nah kemudian ya udah saya di SMA Cepiring, sampai akhirnya dapat jodoh juga di situ. Ya. Kemudian di SMA Cepiring sampai tahun 2019. Kemudian kalau bicara masalah intensitas selama di Lombok dan juga ketika di Cepiring, Pak Yos itu lebih banyak
berkecimpung di kesiswaan. Oh. Mungkin rasa ya. Kalau orang kesiswaan itu kan memang perhatiannya utamanya adalah ya pastinya Betul. adalah ke siswa kan Iya. gitu. Maka ya jangan heran gitu ya, ketika kemarin itu saya sempat PLT di sini, kemudian ada jeda 4 bulan pada waktu itu, saya balik lagi ke sini karena pada waktu itu ada kegiatan di Semanik. Itu pulang saya merasa berbesmili gitu ya. Kenapa? Ya mungkin karena saya pribadi yang memang orangnya cengeng atau pakai hati gitu ya. Tulus ya Pak. Ya. Tapi kemudian memang pada waktu itu ya, itu kalau kemudian you nanya juga nanti bagaimana anak-anak Semanik gitu ya. Begitu Pak Yus turun dari mobil kayak gitu, yang terjadi apa? Itu payus gitu. Kemudian cium tangan ya gitu, ada pengharapan gitu ya. Aduh ya Gusti. Semakin Gelantas rasanya gitu. Benar, saya kemudian memang alhamdulillahnya menjadi definitif di sini gitu ya. Itu sebenarnya bukan karena ini sekolah yang paling besar di Kendal, bukan kemudian fasilitasinya, bukan nama besarnya, tapi karena memang saya nggak tahu ya, karena ada hati yang tertaut itu ya sebelum ketika masih PLT itu. Ini kayaknya saya balik lagi deh ke SMA 1 Kendal gitu ya. Dan alhamdulillah memang itu menjadi sebuah kenyataan ya. Akhirnya balik lagi ke sini menjadi kepala sekolah gitu. Nah, setelah dari SMA Cipiring itu tahun 2019, sebenarnya tahun 2012 Pak Yus itu sudah calon kepala sekolah. Tapi karena ya situasinya pada waktu itu masih kabupaten ya. Iya. Dan Pak Yos tipikal orang yang tidak suka bermain di wilayah politik ya. Dan tidak ingin mencampurkan profesionalisme kependidikan dengan masalah politis. Maka Pak Yos pada waktu itu declare gitu. Ya kalau saya menjadi kepala sekolah ya memang seharusnya saya menjadi kepala sekolah, bukan karena yang lain-lain gitu. Ya karena memang ya, situasinya pada waktu itu menurut Pak Yos kok nggak terlalu kondusif juga. Bahkan pada waktu itu ditawarin untuk bagaimana kalau masuk ke dinas saja, dinas pendidikan kabupaten pada waktu itu. Tapi Pak Yos jawabannya, saya pengennya jadi kepala sekolah, bukan menjadi kepala seksi SMA gitu pada waktu itu. Nah kemudian 2017 diseleksi ulang yang melakukan karena sudah masuk di wilayah provinsi. Kemudian seleksi ulang lagi 2019 diangkat menjadi kepala sekolah pertama itu di SMA Rawasari. SMA yang paling muda. Ya. Baru. Iya, baru dan juga relatif SMA yang kecil juga. Dibanding semua sekolah SMA yang kan memang SMA terakhir itu 3 sekolah ya. SMA Rawasari, SMA Patean, sama Singorojo. Itu tiga sekolah yang paling akhir gitu ya. Nah kemudian di situ justru Pak Yos banyak belajar. Ya. Bagaimana memang situasi yang keras ya di Rawasari itu memang situasinya keras ya. Muridnya juga banyak tanduknya. Ya artinya bahwa mungkin suasana pantai gitu ya, suasana kerasnya pantai itu ke bawah gitu, baik masyarakatnya maupun siswanya gitu. Tapi kemudian alhamdulillah dari bekal yang sudah ada di situ, Pak Yos kemudian agak menjauh di SMA Sukorejo dengan suasana yang berbalikan. Yang tadinya di atas kompor masuk ke dalam kulkas gitu ya. Iya. Bukan hanya karena cuacanya ya, tapi memang suasananya di SMA Sukorejo itu adem, dingin, gitu. Tidak banyak masalah. Kalau ada masalah ya ayo kita kerjakan sama-sama. Nah kemudian ketika di Sukorejo itu tahun 2024 bulan Juni kepala sekolah SMA 1 Kendal namanya Bu Yuniase pensiun gitu. Ketika pensiun kemudian saya ditawari gitu, Pak Yos bubble ya, bubble di mana? Di SMA 1 Kendal gitu. Ya kalau pegawai gitu ya, pegawai itu kan ya kayak prajurit lah ya. Jadi kita tidak ada kata-kata yang namanya sudah tugas ya udah jalani gitu. Walaupun kemudian ini wow banget
Kenapa Pak Yos bilang mau banget? Karena itu 1 dan 2 terbaik di Kabupaten Kendal. Ya. SMA 1 ini kalau kita lihat dari LPTMP penilaian yang banyak masuk di perguruan tinggi menggunakan SNPT, paling tinggi rankingnya itu adalah paling baik rankingnya itu di angka 300 sampai SMA 1 Kendal. Gitu. Peringkat kedua itu SMA Sukorejo di 630. Peringkat ketiga SMA Buja. Gitu. Dan memang kalau kita lihat situasinya saat ini SPMB baru sekarang ini itu peringkat 1 SMA 1 Kendal, 2 Sukorejo, 3 Buja. Gitu. Ya, memang faktanya seperti itu. Oke. Nah jadi gitu sampai akhirnya Pak Yos akhirnya 2019 2022 di SMA Sukorejo, 2024 PLT di sini, 2025 definitif di SMA Sukorejo. Riwayat pekerjaannya begitu. Panjang ya teman-teman. Panjangnya, tapi itu jadi guru kan kayak apa ya Pak, dari diri sendiri, dari hatinya melihat siswa-siswa. Kalau udah maunya ini jadi guru, tetap guru tadi Pak Yos kan nggak belok sama sekali. Kepala sekolah, jadi kepala sekolah yang tadinya pengen di SMA Negeri 1 Kendal, setelah belok balik lagi. Sudah jodoh gitu ya Pak istilahnya. Ya karena pada akhirnya kan menjadi guru juga bukan hanya tentang memberikan materi ya Pak, tetapi juga membentuk karakter manusia yang ada di dalamnya. Baik Pak, kalau saya sudah mendengar kisah Pak Yosi tadi nih, setelah menghadapi lika-liku yang ada, bagaimana Pak Yosi bisa bertahan, itu sangat luar biasa. Saya jadi penasaran, apa Pak Yosi ini punya suatu prinsip atau nilai yang ditanamkan dalam diri sebagai seorang guru maupun pendidik gitu Pak? Oke, jadi kalau dasarnya paling gampang ya, dan memang itu rohnya sebagai seorang guru itu ya panutannya ya. Panutan seorang guru itu ya Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi secara prinsipil guru itu ya memang harus melakoni 3 hal itu gitu ya. Jadi dia harus mengambil sikap. Ngarsa sungtulodo. Ya, ngarsa sungtulodo apa namanya? Ngarsa sungtulodo kan di depannya, memberikan contoh. Kemudian madya ketika ada di tengah. Nah ini yang sulit. Ya. Karena ketika kita berada di tengah itu biasanya kita nggak ada bedanya antara guru dengan siswa karena kita membaur. Gitu. Nah, gimana ketika kita berada di tengah itu memberikan daya gitu, memberikan keinginan, madya mangun kalso, membangun keinginan. Kemudian, tapi juga senyatanya guru itu nggak mungkin ngikutin terus siswanya. Iya betul. Nah, maka dia harus berani menempatkan di belakang. Ya. Apalagi kalau kita bicara di level SMA ya, dimana anak-anak sudah cukup gede, di situ juga 3 ranah itu tetap aja harus ada, tapi penguatannya malah dituturi andaian itu gitu ya, diberi di belakang gitu, memberikan daya untuk anak-anak SMA. Misalnya kamu mengambil keputusan kayak gini boleh, tapi nah kenapa? Karena memang kita directing, fungsi kita adalah memberikan arah gitu. Seringkali yang kemudian hal seperti ini disalahartikan ya, bahwa kok banyak banget ikut campur urusan kami gitu. Ya karena saya orang tuamu kan gitu ya, saya ingin baik buat kamu gitu. Nah ketika kemudian kita bicara seperti itu tentang bagaimana kita mendidik, satu lagi bahwa sekolah ini ada, guru ini ada, pegawai ini ada, fasilitas ini ada, itu sebenarnya tujuannya satu, melayani. Melayani siapa? Ya end usernya siapa? Penggunanya siapa sih pendidikan ini? Kan siswa. Maka ketika kemudian setiap berkali-kali Pak S katakan, setiap keputusan di sekolah ini yang betul Pak S adalah pemimpinnya, ketika itu manfaat bagi anak, manfaat bagi siswa, ayo kita jalankan. Tapi ketika itu manfaatnya bukan ke sana, ya kita tunggu dulu, saya hitung dulu kan gitu ya.
manfaatnya kok untuk guru kan gitu ya, boleh nggak? Ntar dulu, guru ini nanti akan berujung kepada siswa apa enggak? Ketika kemudian saya mensejahterakan guru tapi kemudian ini tidak ada hubungannya dengan siswa, mending tidak. Tapi ketika kemudian saya memberikan misalnya tambahan benefit kepada guru, tapi ini memberikan manfaat kepada anak, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada yang langsung benefitnya, keberuntungannya, tapi bisa juga tidak langsung. Gitu. Prinsipnya kayak gitu. Nah, itu prinsip dari teman-teman Pak Yos. Nah, kalau Pak Yos tadi kan menganut Bapak Pendidikan ya Pak, Ingat Satu Kulodo, Madyo Mankarso. Teman-teman juga boleh kok punya prinsip sendiri ataupun mengikuti Pak Yos juga nggak apa-apa, itu oke sekali teman-teman. Nah, pada akhirnya kan diri kita itu berpegang teguh dengan prinsip yang menentukan bagaimana ke depannya ya Pak Yosi ya. Baik, setelah mengulik tadi latar belakang Pak Yosi, bagaimana perjalanan Pak Yosi, sekarang kita masuk bagaimana Pak Yosi ini mulai SMA Negeri 1 Kendal. Nah, mungkin saya akan mulai dari apa ya Pak? Istilahnya first impression Bapak ketika Bapak pertama kali datang di SMA Negeri 1 Kendal ini, mungkin ada kesan yang Bapak rasakan dan apa sih yang membedakan SMA Negeri 1 Kendal ini dengan ya tadi berbagai sekolah yang sudah Pak Yosi alami? Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi kalau bicara masalah first impression ya, mungkin dari hal yang paling apa ya, percaya nggak bahwa manusia itu seperti gunung es ya, yang dibentuk dengan posisi tidak hanya posisi sadar, tapi ada bawah sadar yang kemudian mengendalikannya. Saya SD di SD Kalibuntu. Dan pada waktu itu kan dari awal Pak itu suka baca, karena memang keterbatasan keuangan. Pak itu pengen beli buku nggak punya uang. Tapi kemudian anak kecil itu pada waktu itu suka beli mainan yang kalau dulu namanya apa ya, gambaran atau umbul gitu ya. Jadi kotak-kotak itu satu lembar tapi itu sudah ada ceritanya. Gitu. Ya. Kalau kemudian dibuat mainan dipotong-potong, kemudian nanti diadu gitu ya. Mainan orang zaman dulu. Saya dari rumah di Kalibuntu itu jalan ke HN. HN itu, iya, itu toko zaman dulu. Pulang lagi lewat nyusur kali itu. Dulu itu SMA 1 Kendal posisinya nggak di sini. SMA 1 Kendal itu posisinya di Jalan Pemuda, ya di Jalan Pemuda 2 ya. Yang PDAM tuh ya. Oh iya. Nah, kalau sisi yang sebelah sana itu PDAM, tapi sisi yang lainnya, yang dulu jadi rumah walet dan lain sebagainya. Di situ. Pas di situ istirahat duduk. Ada anak-anak SMA yang lagi main-main di tepian sungai. Gitu. Ya, enak ya jadi anak SMA. Gitu ya. Dulu banget. Gitu. Kemudian ketika pada waktu itu lebih mengenal tentang SMA 1 Kendal. Paling tidak kalau harus batasin waktunya adalah ketika sudah bekerja menjadi guru dan kemudian tentang SMA 1 Kendal. Ya itulah yang ada gitu. Ketika kakaknya Pak S yang jadi guru di SMA Kaliwungu, Mas Mul namanya, Ojan Kendal itu situasinya kayak gitu ya gitu. Cukup mempengaruhi Pak Yos. Ya. Jadi di sekolah ini memang ada pride, ada percaya diri yang kuat, dan itu nggak salah. Karena memang ketika PS di ITB pun pride itu salah satu titik yang dibangun. Jadi kamu harus bangga sebagai mahasiswa ITB. Yang pada waktu itu kebetulan kampusnya sebelahan sama 4 ya. Jadi kalau itu namanya OSCAP gitu, orientasi studi, itu hal-hal gila kita lakukan gitu. Kita lari long march gitu dari ITB sampai di Unpad, di depannya Unpad itu kita teriak-teriak, Unpad jelek, kita tantang-tantangin gitu. Kenapa kita sesombong itu gitu ya? Karena memang kita ingin menanamkan bahwa kita lebih. Tapi saya nggak mengajarkan sombong ya, saya nggak mengajarkan sombong, tapi saya mengajarkan percaya diri. Ketika kita berani mengatakan aku lebih dibanding temanku, maka apa yang harus kita lakukan? Harus dibuktikan.
kamu boleh dong ngomong SMA 2 itu kan di bawah kita, misal ya, maaf SMA 2 nggak apa-apa. Dalam diri kamu ngomong kayak gitu sebenarnya adalah untuk menanamkan bahwa saya harus buktikan bahwa memang saya lebih baik dari dia gitu. Tapi ketika kamu berani mengatakan kayak gitu malah terjadi hal yang sebaliknya, itu namanya konyol. Gitu. Nah itu invitasi Pak Yos ke SMA 1 Kendal, sekolah ini punya pride dan memang itu selalu ditanamkan percaya diri. Siapapun yang masuk SMA 1 Kendal, maka warna yang harus tampak adalah Asmanik tadi. Kita adalah satu. We are the one. Jadi saya masuk di sini sebenarnya tentang we are the one itu sudah agak terkikis ya. Sudah agak jarang orang melontarkan kata-kata itu gitu. Tapi kemudian Bapak Ibu guru yang lain, Pak Yos itu tolong dihidupkan lagi karena itu menjadi kekuatan kita sebenarnya gitu. Nah, akhirnya hampir di setiap event itu Pak Yos selalu kayak itu gitu ya. Karena itu menanamkan jiwa kita. Ya Tuhan, pengertiannya itu panjang banget ya. Yang pertama, kita satu keluarga, nggak ada bedanya nih antara kelas 10, 11 dan kelas 12 karena kita satu. Tapi pada sisi yang lain, kita mendeklar diri kita nomor 1 dalam segala hal. Ketika kita bicara kayak gitu, maka yang terjadi apa? Tadi yang saya katakan, kamu bilang, iya Tuhan, buktikan dong, nggak cuma ngomong aja, kan gitu. Ya. Nah, itu yang kemudian memang harus kita pegang. Dan yang kedua, bahwa sebuah sekolah yang umumnya lebih dari 60 tahun, bahkan lebih tua dari usia Pak Yos sendiri, pasti punya budaya-budaya. Yeah. Kalau kita bilang seperti itu, ada hal yang baik dan tapi juga ada hal yang kurang sesuai juga. Gitu. Maka pada waktu itu Pak Yos pikiran gitu. Ya, memang ini ada hal-hal yang memang harus ada perubahan. Dan perubahan itu apalagi untuk sesuatu yang sudah tertanam dalam, nggak bisa kemudian tak cabut begitu aja. Maka harus ada proses yang logis. Ya. Maka perubahan itu sesuatu yang pasti, tetapi yang memang itu. Kalau kemarin Pak Yos bilang, yang namanya sabar dan syukur itu dimanapun juga harus kita kedepankan. Karena perubahan itu, kalau revolusi itu makan banyak korban. Ya. Maka yang sebaiknya itu muncul adalah evolusi. Perubahan yakin ada, walaupun itu harus berjalan dengan pelan tapi pasti. Gitu. Impresi apa lagi tentang? Ya ini karena sekolah mapan ya, fasilitasinya juga bagus, anak-anaknya juga baik. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga profesional gitu ya. Apalagi ya tentulah kita berusaha untuk selalu nilai-nilai yang sudah tertanam di sini dengan baik itu tetap kita kembangkan. Iya. Mungkin itu aja. Oke Pak, jadi kan menurut Pak Yos sendiri kan Asmanik itu harus punya rasa pede gitu. Kita harus pede jadi warga Asmanik itu kayak kita harus bangga, kita harus menunjukkan bahwa Asmanik itu biatu banget kalau kata Pak Yosi. Jadi juga sempat Pak Yosi singgung kan mengenai nilai dan budaya nih Pak. Kalau Pak Yos sendiri nih sebagai pemimpin saat ini, ada nggak sih Pak mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai nilai atau budaya yang ingin Pak Yos bawa